Ridha Allah subhanahu wa ta'ala adalah salah satu dari sifat. Nabi SAW mengatakan, laisa lil mu'min ayyudhilla nafsahu. Mukmin itu jangan sampai menghinakan diri. Sejarah hamba yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, di antara tujuan besarnya adalah agar menjadi pelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala nabiyir rahmah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah ila yaumil qiyamah. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله faqad faza fawzan azima, amma ba'd. Ikhwatal iman, a'azzakumullah. Pembahasan kita pada penjelasan risalah al-usul sittah, sekarang kita masuk kepada al-aslur rabi', pokok yang keempat, bayanul ilmi wal ulama'i wal fiqhi wal fuqaha. Penjelasan tentang apa itu ilmu dan siapa para ulama, apa itu fiqih dan siapa para fuqaha, ahli fiqih. Tentu yang dimaksud di sini makna ilmu dari sisi syariat, sebagaimana makna fiqih dari sisi syariat. Jadi bukan ilmu tinjauannya dari sisi bahasa, bukan juga ilmu tinjauan dari sisi istilah. Jadi kita perlu sama-sama mengetahui, misalnya contoh, fiqih misalnya. Fiqih secara bahasa berarti adalah al-fahmud daqiq, pemahaman yang mendalam, pemahaman yang terperinci, yang detail. Fiqih menurut istilah. Istilah ini artinya menurut para ulama disiplin ilmu. Jadi fiqih sebagai sebuah disiplin ilmu tertentu. Para ulama memberikan definisi fiqih itu adalah al-ilmu bil ahkami syar'iyyah al-muktasabah min adillatiha tafsiliyah. Mengetahui hukum-hukum syariat yang berupa perbuatan diambilkan dari dalil-dalil yang terperinci. Itu fiqih dalam definisinya para fuqaha atau dalam definisi disiplin ilmu tertentu. Tetapi fiqih dengan makna yang luas, itu semuanya, semua ilmu agama itu disebut dengan fiqih. Itu yang dimaksud di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa orang yang Allah kehendaki kebaikan untuknya, Allah berikan kepadanya fiqih dalam urusan agama. Itu fiqih yang dimaksud di sini, fiqih dalam makna syar'i, bukan makna disiplin ilmu tertentu, tidak. Jadi orang belajar Al-Quran dan tafsirnya fiqih, orang belajar akidah fiqih, orang mempelajari hadis fiqih. Jadi dahulu di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam, di masa para sahabat, belum ada istilah disiplin ilmu fiqih, belum ada. Fiqih sebagai sebuah disiplin ilmu, fan ilmi, belum ada. Maka semua yang ada di dalam agama, ayat Al-Quran, hadis dan pemahamannya disebut dengan fiqih. Disebut dengan fiqih. Begitu juga sama ilmu syar'i, sebelum ada pencabangan-pencabangan disiplin ilmu tertentu, maka Al-Quran, mempelajari Al-Quran ilmu syar'i, mempelajari maknanya ilmu, mempelajari bagaimana kita beribadah kepada Allah ilmu, mempelajari bagaimana bertauhid kepada Allah ilmu,
mengamalkan, bagaimana kita mempelajari hadis Nabi dan mengamalkannya, ilmu. Maka itulah ilmu, itulah fiqh. Maka coba mari sama-sama kita perhatikan misalnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman misalnya di surah Ali Imran ayat ke-18. Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illahu wal azizul hakim. Allah bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadahi melainkan hanya dirinya saja. Para malaikat juga bersaksi dengan persaksian ini. Yang berilmu, ulul ilmi, yang berilmu juga mempersaksikan dengan persaksian ini. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan hanya Dia saja, yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Di dalam ayat ini, di surah Ali Imran ayat ke-18, Allah Subhanahu wa taala menegaskan orang-orang yang bertauhid, merekalah ulul ilmi, merekalah orang-orang yang berilmu. Karena memang pertama kali ilmu atau pertama kali wahyu yang diwahyukan oleh Allah kepada para nabi dan para rasul adalah agar menyeru kepada manusia agar beribadah hanya kepada Allah saja. Maka bagaimana manusia beribadah kepada Allah saja, bertauhid kepada Allah, menunaikan hak Allah, itulah ilmu. Dan itu namanya ilmu syar'i, ilmu yang kita pelajari agar kita bertauhid kepada Allah, agar kita menunaikan perintah Allah, agar kita menjauhi larangan Allah, agar kita mengikuti tuntunannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itulah ilmu yang hakiki yang sebenarnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi di tempat yang lain di suratul Mujadilah ayat ke-11, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang-orang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberikan ilmu. Utul ilm. Apa yang dimaksud dengan utul ilm di sini? Ilmu syar'i. Ilmu yang dia bertauhid kepada Allah, dengan sebab ilmu itu dia jadi beribadah kepada Allah, dengan sebab ilmu itu dia meninggalkan larangan Allah, dengan sebab ilmu itu dia menunaikan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah ilmu. Maka oleh karena itu para ulama mengatakan wal ilmu alladhi fihi al-madhu wath-thana huwa ilmu syar', ilmu ma anzalahu Allah ala rasulih min al-kitab wal hikmah. Ilmu yang dimana Allah Subhanahu wa taala memuji ilmu tersebut, itu adalah ilmu syar'i, ilmu yang Allah turunkan kepada Rasulnya, baik berupa Al-Quran ataupun berupa As-Sunnah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Az-Zumar pada ayat yang ke-9, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun." Katakan, tidak sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Ujung ayatnya, perhatikan ujung ayatnya. Innama yatadzakkaru ulul albab. Yang bisa mengambil pelajaran dari Al-Quran, dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam hanyalah orang-orang yang memiliki akal. Maka orang yang dia bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, dia beribadah kepada Allah, dia taat perintah Allah, dia meninggalkan larangan Allah, dia mengamalkan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam, merekalah ulama, merekalah fuqaha, merekalah uqala, merekalah ulul albab. Nah, di dalam Islam, ilmu itu setelah dijelaskan apa itu ilmu, maka apa itu ulama, tadi kita sudah paham maknanya. Maka yang dipuji juga di dalam Al-Quran dan hadis adalah ilmu yang dimana pelakunya atau pemiliknya mengamalkan ilmunya. Dia bukan hanya mengetahui Al-Quran, Sunnah dan seterusnya, tapi dia juga mengamalkan ilmu tersebut. Itulah ulama yang sebenarnya, itulah fuqaha yang sebenarnya. Jadi kata sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, "Laisal ilmu bi kathratir riwayah." Ilmu itu bukan hanya sekedar orang itu banyak menghafal riwayat, tetapi ilmu adalah walakinnal ilma khasyah. Ilmu itu adalah adanya rasa takut di dalam hati seorang hamba
yang lalu kemudian dia menunaikan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Innama yakhsyallaha min ibadil ulama. Yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya hanyalah yang berilmu saja. Jadi ilmu di sini ilmu syar'i secara umum begitu. Yang dengan ilmu itu hamba itu takut kepada Allah. Dengan ilmu itu hamba bertauhid kepada Allah. Dengan ilmu itu dia menunaikan perintah Allah. Dengan ilmu itu dia menjauhi larangan Allah. Dengan ilmu itu dia mengamalkan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukan perdebatan-perdebatan. Bukan jadaliyat-jadaliyat. Apalagi sampai kemudian dia mempelajari ilmu hanya untuk membantah ajaran agama, berbahaya ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman." Sesungguhnya para nabi tidak mewarisi dinar dirham. Bal warrathul ilma, yang diwarisi oleh para nabi adalah ilmu. Ilmu syar'i tadi. Kitabullah dan sunnah Rasulullah. Taraktu fikum amraini lan tadillu ma tamassaktum bihima, kitaballahi wa sunnati. Aku tinggalkan pada kalian dua hal yang kalau kalian berpegang pada keduanya tidak akan tersesat setelahnya, yaitu kitabullah dan sunnahku. Diriwayatkan oleh Imam Malik. Jadi redaksinya Imam Malik dengan lafaz kitabullah wa sunnati, Al-Quran dan sunnah. Dalam riwayat yang lain dengan redaksi kitaballahi wa itrati wa ahli baiti. Aku tinggalkan kitabullah dan keluargaku, ahlul baitku. Maksudnya diperintahkan kaum muslimin untuk memuliakan ahlul bait sesuai dengan aturan syariat. Tidak boleh berlebihan. Tidak boleh menghilangkan haknya kalau memang betul dia ahlul bait. Tapi juga tidak boleh diperlakukan secara berlebihan. Karena Rasulullah SAW saja melarang orang berbuat atau melakukan sesuatu yang melampaui batas terkait dirinya Rasulullah SAW. Apalagi yang ahlul bait. Rasulullah SAW saja menolak orang melakukan atau memperlakukan beliau secara berlebihan. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih diriwayatkan Imam Bukhari, "La tutruni." Jangan kalian menyanjungku secara berlebihan. Kama atratin Nasar al-Masih ibn Maryam, sebagaimana orang-orang Nasara menyanjung berlebihan al-Masih ibn Maryam. Jadi itu artinya bahwa ya, kita diperintahkan memuliakan ahlul bait sesuai dengan aturan syariat, tidak berlebihan. Jadi para nabi, para rasul, mereka mewarisi ilmu. Ilmu yang dimaksud tentu ilmu syar'i. Bagaimana dengan ilmu dunia yang lain? Kita tidak mengingkari bahwa ada faedahnya, tetapi faedahnya terkait dengan ilmu selain ilmu syar'i, dia harus dilihat dari beberapa sisi. Kalau ilmu dunia itu mendukung ketaatan kepada Allah, ilmu dunia itu mendatangkan manfaat bagi kaum muslimin, ilmu dunia itu bisa mendatangkan kemenangan, pembelaan terhadap agamanya Allah Subhanahu wa taala, maka ilmu ini menjadi ilmu yang memiliki keutamaan. Ya, makanya beda antara ilmu syar'i dengan ilmu dunia. Ilmu syar'i orang semua belajar, tapi belum tentu dia mendapatkan hasil yang sama satu dengan lain. Artinya hasil yang sama belum tentu membuahkan keimanan yang sama, belum tentu menghasilkan ketaatan yang sama. Padahal bisa jadi sama-sama belajar dia. Bisa jadi juga sama-sama hafal. Tapi apa? Hasil buahnya berupa ketaatan nggak sama. Bahkan orang-orang kafir banyak mempelajari ilmu syar'i. Belajar orientalis, belajar ilmu syar'i, belajar ilmu agama, belajar tafsir Al-Quran, belajar hadis Nabi. Bahkan sampai ada seorang orientalis, A.J. Wensing. Dia menulis buku tentang Mu'jam itu kayak semacam kamus untuk mencari lafaz-lafaz hadis Nabi. Jadi dia sebutkan cluenya, kalau lafaznya begini, redaksinya begini, maka adanya di dalam kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim misalnya, kemudian Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah. Dia bikin buku itu, tapi tidak beriman, nggak masuk Islam. Jadi buahnya ilmu itu ketundukan, buahnya ilmu itu ketaatan. Buahnya ilmu itu khasyah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan justru malah dengan berilmu jadi sembrono, asal-asalan, nekat. Ya, mengatakan sesuatu ini boleh
atau tidak boleh tanpa dasar ilmu, itu bahaya malah. Itu malah berbahaya itu. Jadi orang makin takut kepada Allah Rabbul Alamin. Saya kalau bilang begini boleh nggak ini ya? Saya kalau berkata seperti ini diperkenankan nggak oleh Allah Rabbul Alamin? Begitu. Bukan justru malah semakin berani berkata atas nama agama ini tanpa dasar ilmu, hanya berdasarkan dugaan-dugaan, hanya berdasarkan analisa-analisa yang bisa jadi analisa kita lemah. Ini penting untuk difahami. Maka kalau ilmu dunia, semua belajar bisa. Orang kafir bisa, orang Islam bisa. Berapa banyak orang Islam juga cerdas, cerdik, pandai, belajar ilmu dunia bisa dia. Tapi belajar agama, orang Islam belajar agama, yang satu mungkin secara akademik nilainya nggak gitu bagus, yang satu bagus, tapi pada tataran pengamalan yang nilai akademiknya nggak gitu bagus, dia taat, dia betul-betul takut kepada Allah, berusaha mengimplementasikan ilmunya. Yang satu belajar yang bagus nilai akademiknya, belum tentu dia mampu mengimplementasikannya dengan baik, dengan benar. Maka atas penjelasan hal inilah kita tidak boleh terkecoh, kita tidak boleh menjadi orang yang menganggap keberhasilan ilmu pendidikan, ilmu agama, ilmu syar'i hanya didasarkan atas dasar nilai akademik. Gak bisa. Nilai akademiknya bagus. Gak bisa. Hafalannya banyak. Belum tentu. Karena memang ilmu syar'i itu, ilmu yang bermanfaat itu adalah ma basyaral qalb, masuk ke dalam hati. Ma basyaral qalba, dia masuk ke dalam hati, lalu kemudian memunculkan rasa takut, pengagungan, pemuliaan kepada Allah Rabbul Alamin, lantas membuat dia taat, mengerjakan perintah, meninggalkan larangan, dan berhati-hati dalam berbicara atas nama agama Allah Rabbul Alamin. Ini agama Allah, nggak boleh sembarang-sembarang dia bilang. Ini boleh, ini tak boleh, tanpa dasar dari Allah Rabbul Alamin. Nah, Al-Quran, kata Syekh, telah menjelaskan tentang siapa itu ulama. Tadi sebagian ayatnya sudah kita sebutkan. Ulama ahlu tauhid. Jadi kalau orang itu misalnya dia mengerti tafsir, mengerti hadis, mengerti fiqih, mengerti perselisihannya para ulama, perdebatan detail-detail rincinya, tapi dia tidak bertauhid kepada Allah. Bahkan dia na'udzubillah menjadi tokoh yang mengajarkan dan menyebarkan kesyirikan, fahum laisu bi'ulama, maka mereka bukan ulama. Ini tadi surat Ali Imran ayat ke-18. Wa ulul ilm, orang yang berilmu. Orang yang berilmu bersaksi bahwa tidak ada yang diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah. Dia pun bukan hanya bersaksi, mengimplementasikan ilmunya. Maka ilmu yang pertama, dan itu yang dibawa oleh para nabi, para rasul, dan diwahyukan kepada para nabi dan rasul, tauhid. Allah Subhanahu wa taala berfirman di suratul Nahl ayat ke-36, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an ya'budullaha wajtanibut taghut, dan telah kami utus pada setiap umat seorang utusan, semua mereka menyeru, beribadahlah kalian hanya kepada Allah, jauhilah segala sesuatu yang diibadahi selain Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Anbiya ayat ke-25, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Tidaklah aku mengutus sebelum engkau, sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang utusan, melainkan kami wahyukan itu kami beri ilmu bahwa sesungguhnya tidak ada ilah yang diibadahi dengan benar melainkan hanya aku, fa'budun, maka beribadahlah kalian hanya kepadaku saja. Maka di sini Syekh tidak menjelaskan wa bayanu man tashabbaha bihim wa laysa minhum, dan menjelaskan siapa para ulama dan orang yang hanya meniru-niru para ulama padahal mereka bukan termasuk para ulama. Wa qad bayyanallahu hadzal asla fi awwali suratil Baqarah. Bahkan kata Syekh, Allah telah menjelaskan tentang pokok yang keempat ini di permulaan surat Al-Baqarah, yaitu pada firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah ayat ke-40, ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa awfu bi'ahdi ufi bi'ahdikum wa iyaya farhabun. Wahai bani Israel. Kenapa di sini yang diambil contoh Bani Israel atau Yahudi? Mereka itu adalah orang yang berilmu tapi menyelisihi ilmunya. Mereka mengetahui kitab
yang Allah berikan kepada nabi mereka terdahulu, dan mereka mengetahui kebenaran tapi mereka menyelisihinya. Walaupun mereka berilmu tapi mereka tidak mengamalkan ilmunya, maka mereka tidak termasuk ke dalam barisan ulama. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmat yang aku berikan kepada kalian. Penuhilah janjiku, maka aku akan memenuhi janji kepada kalian. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka di antaranya agar mereka beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi diutus. Ada di dalam kitab suci mereka. Disebut ciri-ciri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang, mereka enggak mau beriman. Bahkan para ulama menyebutkan, termasuk Al-Imam Ibn Jarir At-Tabari, mereka berani merubah isi kitab suci mereka terkait dengan ciri-ciri Nabi terakhir. Nekat. Karena begini, ini penting untuk kita ketahui. Akses terhadap teks kitab suci dahulu di kalangan orang Yahudi, termasuk juga di kalangan orang-orang Nasara, itu hanya pada orang-orang tertentu saja. Kita ulangi, akses pada kitab suci dengan teks aslinya, naskah aslinya, itu hanya dipegang oleh orang-orang tertentu saja dari tokoh agama mereka. Kalau kita kan enggak, Pak. Al-Quran dengan teks asli bahasa Arabnya, orang Islam megang semua. Orang Islam belajar semua, A, Ba, Ta, Sa, belajar semua. Walaupun hasilnya beda-beda, tapi kan aksesnya menuju kitab suci terbuka. Bisa. Sedangkan kitab suci umat terdahulu, Pak. Sekarang pertanyaannya, siapa yang pegang naskah aslinya hari ini? Kitab sucinya umat terdahulu, Pak. Siapa yang pegang naskah aslinya dengan bahasa aslinya dahulu sampai sekarang? Siapa yang pegang? Kita hari ini sudah terjemahan kesekian kalinya, Pak. Dia diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris misalnya, atau kemudian sebagiannya diterjemahkan ke dalam bahasa Arab misalnya. Hari ini diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Berarti kan kita sudah kesekian kali terjemahan. Bagaimana naskah aslinya? Bagaimana teks aslinya? Al-Quran dibacanya masih pakai riwayat. Setidaknya walaupun kita tidak tahu, tapi kalau tanya guru ngaji nggak tahu, dia nanya gurunya lagi, ini bacaannya riwayatnya Hafiz, qiraahnya Asim Al-Kufi. Kebanyakan dipakai orang Indonesia. Masih tahu riwayatnya tuh. Artinya cara baca yang seperti ini berdasarkan riwayat yang sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masih dipegang. Sehingga tidak boleh menerjemahkan Al-Quran, ada terjemahan, ada bahasa Indonesia, lalu teks aslinya dihilangkan, nggak boleh, Pak. Itu sudah aturan. Para ulama menjelaskan itu di dalam kitab-kitab mereka. Jadi kalau ada Al-Quran diterjemahkan, teks aslinya harus disertakan. Mau terjemahannya di samping, mau terjemahannya di bawah, Arabnya nggak boleh dihilangkan. Sehingga satu saat ada orang yang berilmu membaca terjemahan dan ayat terjemahan kurang tepat, bisa dikoreksi karena ada lafadz aslinya. Jadi tidak boleh Al-Quran diterjemahkan bahasa Indonesia doang semua, nggak ada ayat Al-Qurannya, nggak ada bahasa Arabnya. Maka karena teks kitab suci itu dikuasai oleh sebagian orang, termasuk dalam hal ini tokohnya saja, perubahan-perubahan terjadi, masyarakat nggak tahu, Pak. Misalnya kayak hari ini misalnya teks Al-Quran misalnya, yang megang teks aslinya hanya para ulamanya saja. Lalu kemudian masyarakat kaum muslimin hanya memegang terjemahnya, tidak ada bahasa Arabnya, dan tidak belajar bagaimana baca Al-Quran dalam bahasa aslinya. Lalu misalnya tokoh agama yang ngerubah perubahan pada terjemahan, kita jadi tahu nggak? Nggak tahu, karena kita nggak mengetahui teks aslinya. Itu makanya jadi ada semacam kok bisa terjadi situ di masyarakat Yahudi di masa Rasulullah SAW atau bahkan sebelumnya, karena akses pada naskah kitab suci hanya pada sebagian kalangan saja, nggak diberikan pada yang lain. Maka mereka rubah-rubah. Jadi ciri-cirinya Rasul itu ciri-ciri orang Arab, rambutnya agak bergelombang, matanya hitam dan seterusnya, Pak. Diganti sama dia, rambutnya lurus, lalu kemudian matanya kebiru-biruan dan seterusnya. Sampai pada firman Allah Subhanahu wa taala, ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Wahai bani Israel, ingatlah nikmatku yang aku berikan pada kalian. Aku telah mengutamakan kalian di atas seluruh alam di masa sebelumnya.
Maka siapa orang yang mempelajari suratul Baqarah, lalu kemudian dia mempelajari surah Ali Imran, lalu dia tambah lagi mempelajari suratul Nisa, itu dia setara dengan ahli ilmu di kalangan Yahudi dan Nasara. Kenapa? Karena di dalam suratul Baqarah, surat Ali Imran, sebagian para ulama katakan Ali Imran sampai Al-Baqarah, Ali Imran saja, enggak sampai ada An-Nisa. Itu mencakup ilmunya Yahudi, mencakup ilmunya Nasara, terutama di surah Ali Imran An-Nasara. Suratul Baqarah Yahud. Makanya Syekh mengatakan di surat Baqarah saja itu sudah dijelaskan siapa itu ulama. Dan siapa yang bukan ulama meniru-niru ulama. Siapa orang mempelajari tafsir suratul Baqarah, apalagi sampai dia selesai, sampai detail rinci, maka dia akan faham. Kenapa? Karena ulama adalah mereka yang berusaha menjaga ajaran yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, tauhid, sunnah. Bukan justru yang berubah-ubah, menambah-nambah, mengganti dan seterusnya. ويزيده وضوحا ما صرحت بسنة في هذا الكلام الكثير البين الواضح العام البليد. Bahkan tambah jelas lagi apa yang ditegaskan di dalam as-sunnah, hadis. Di Al-Quran udah jelas, di hadis tambah dijelaskan lagi sampai orang-orang awam pun akan memahami hal ini. ثم صار هذا أغرب الأشياء. Kemudian berubah hal ini menjadi perkara yang sangat asing. وصار العلم والفقه والبدع والضلالات. Bahkan ilmu akhirnya berubah. Ilmu dan fikih menjadi isinya kesesatan-kesesatan dan kebid'ahan. Maksudnya begini. Orang menguasai ilmu banyak, tapi dia menyekutukan Allah. Dia menguasai ilmu banyak, tapi justru malah jadi membenarkan penyimpangan. Nauzubillah. Mestinya dia punya ilmu agama, komitmen terhadap tauhid, komitmen terhadap sunnah. Bukan makin banyak ilmu agamanya, membenarkan kesyirikan, membenarkan penyimpangan. Na'udzubillah. Ya, tadi akhirnya orang beranggapan bahwa yang namanya ahlul ilmi itu orang yang punya gelar akademik panjang, atau kemudian memiliki nilai akademik yang bagus. Belum tentu dia ulama. Belum tentu dia ulama. Tentu kita bukan berarti merendahkan orang yang belajar agama di kampus-kampus kemudian mendapatkan nilai dan gelar akademik. Bukan merendahkan itu, tapi implementasi maksudnya. Bahwa ilmu itu bukan hanya dinilai dengan secari kertas yang di situ tertulis angka, tertulis nilai, tertulis gelar, dan seterusnya. Bukan itu. Wa khiyaru ma indahum lubsul haqqi bil batil. Bahkan orang terbaik di antara mereka menurut orang adalah orang yang pandai mencampur adukan antara yang hak dan apa? Yang batil. Jadi justru makin tinggi ilmunya, makin berani mencampur adukan yang hak dan yang batil. Nauzubillah. Wa sara al-ilmu alladhi faradahu Allah Ta'ala 'ala al-khalq wa madahahu la yatafawwahu bihi illa zindiqun aw majnun. Sehingga ilmu yang Allah fardukan untuk dijelaskan kepada makhluknya, ketika disampaikan, orang yang menyampaikannya dituduh zindiq. Orang yang menyampaikannya dituduh gila. Ya, tapi sebaliknya, wasara man ankarahu wa adahu wa sanna fi tahdhir minhu wan nahy anhu wal faqihul alim. Orang yang justru mengingkari ilmu yang Allah wajibkan, memusuhi ilmu yang Allah wajibkan, bahkan kemudian mereka membuat karya buku yang melarang orang mempelajari ilmu yang Allah wajibkan, malah dituduh sebagai orang yang ahli fiqih dan orang berilmu. Hari ini misalnya, contoh sederhana aja, masalah tauhid aja. Ketika kita katakan jangan kita berdoa kecuali hanya kepada Allah saja, jangan kita meminta kecuali hanya kepada Allah saja. Lihat orang-orang yang membantah, itu orang ilmunya cetek. Itu ilmunya sedikit. Bahasa sekarang, kurang piknik, Pak. Apa-apa nggak boleh, apa-apa dilarang, apa-apa haram, apa-apa kesyirikan, apa-apa kufur. Kurang piknik, Pak. Ngopinya kurang kental katanya. Begadangnya kurang lama. Ngapain begadang lama-lama? Tuh. Dituduh yang enggak.
Ketika mengajak manusia, ayo amalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayo kerjakan begini. Ini apa ini? Melarang-larang ini. Sekarang pertanyaan kita sederhana saja, Pak. Kita sederhanakan saja permasalahan. Yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih banyak yang kita belum sanggup kerjakan. Betul? Gimana kita mau mengerjakan yang hadisnya sahih, nggak ada perselisihan para ulama. Salat tahajud. Yang udah jelas-jelas deh. Banyak yang meninggalkan. Gimana kita mau mengejar amalan yang lain? Yang katakanlah diperselisihkan, diperdebatkan, yang nggak diperselisihkan aja. Salat berjamaah, Pak. Kalau seandainya sunnah salat berjamaah diamalkan oleh kaum muslimin, penuh masjid-masjid, Pak. Kagak muat. Itu aja enggak. Gimana kita mau berdebat tentang masalah-masalah yang rumit, yang sulit, yang jelas-jelas terang-terang aja pada nggak dikerjain. Pada nggak dikerjakan. Sehingga ketika kita menjelaskan tentang keutamaan salat berjamaah, wah, itu apa itu? Ilmunya cetek. Ilmu cuman begitu-begitu aja katanya. Padahal ilmu itu amal. Ketika kita mengajak orang untuk mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti tauhid, wah, cetek ilmunya. Dalilnya begitu-begitu doang katanya. Modalnya cuman itu-itu doang katanya. Dicela dan seterusnya. Tapi giliran orang yang mengajak kepada hal-hal yang melanggar. Melanggar di sini bukan berarti bolehin berzina kalau itu terang jelas. Tapi tadi misalnya kesyirikan dijadikan sebagai ibadah, tata cara yang nggak diajarkan Rasul malah dijadikan sarana mendekatkan diri kepada Allah, itu justru malah digelari dengan orang alim. Digelari dengan, oh itu baru ahli fiqih yang sebenarnya. Maka terjadi apa yang terjadi yang Rasul sallallahu alaihi wasallam sabdakan, keadaan menjadi terbalik. Orang yang amanah dituduh khianat, orang yang khianat malah diberi amanah. Orang yang mengajak kepada kebaikan dituduh malah mengajak kepada keburukan. Orang yang mengajak kepada keburukan malah dianggap sebagai orang yang berilmu lagi alim. Nauzubillah. Ini yang dimaksudkan oleh Syekh di sini. Maka butuh waktu lama sebenarnya, tapi kita ringkaskan saja ini. Kita perlu merenung. Ini sebenarnya umat mau dijak kemana ini? Umat mau dibawa kemana ini? Yang tadi yang fardu, tauhid, salat wajib 5 waktu. Coba pertanyaannya sederhana saja, Pak. Kalau mau kita bikin survei aja, nggak usah ya yang bagus-bagus. Survei ngambil contoh sampel beberapa orang aja. Kaum muslimin yang sholat fardu 5 waktu, full dia kerjain, Pak. Ini belum ngomong berjamaahnya. 5 waktu dia kerjain aja. Sudah berapa? Cuman berapa? Bagaimana kita mengajak mereka pada amalan-amalan lain yang nggak ada tuntunan, nggak ada contohnya? Yang fardu aja kedodoran. Lalu kemudian kita berdebat tentang masalah yang misalnya satu amalan yang masih belum tegas, jelas. Katakanlah masih para ulama berselisih. Yang udah jelas, Pak, sholat fardu aja pada nggak dikerjain. Ini baru sholat fardu, belum berjamaahnya. Belum. Baru sholat fardunya. Dikerjain apa enggak? Nauzubillah. Itulah mengapa para ulama konsentrasi dalam masalah-masalah yang penting. Tauhid, wudu, salat. Karena kalau ini nggak benar gimana kita mau yang lainnya. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.